Perkenalkan, nama saya Mayang Sari, NIM 21104174425. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pada KFC. Kentucky Fried Chicken atau KFC didirikan oleh Colonel Ferland Sanders pada tahun 1890 sampai 1980. Seorang pengusaha yang memulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky. Selama depresi hebat, Sanders mengidentifikasikan potensi konsep Walaba restoran dan Walaba Kentucky Fried Chicken. Yang pertama dibuka di Utah pada tahun 1952. Berdasarkan catatannya, hingga akhir September 2021 terdapat 736 gerai KFC dan Taco Bell yang berdiri sendiri sebanyak 150 unit, inline sebanyak 211 unit, dalam mall sebanyak 226 unit, food court 37 unit, KFC Box 111 unit, dan mobile catering 1 unit. Sistem informasi pada KFC ada dua, yaitu Operating Support System (OSS) dan Management Support System (MSS). Operating Support System (OSS) berperan untuk yang pertama memproses transaksi bisnis, yang kedua mengendalikan proses industrialisasi, yang ketiga mendukung komunitas dan kerjasama perusahaan, yang keempat memperbarui database perusahaan. Yang kedua yaitu Management Support System (MSS), berperan untuk memberikan informasi kepada manajer dan memberikan dukungan dalam mengambil keputusan oleh semua level manajer dan profesional bisnis. Operating Support System dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu Transaction Processing System atau TPS, yaitu sistem yang paling vital dalam proses operasional. Transaksi dengan konsumen yang melibatkan interaksi secara langsung dengan pelanggan dan database perusahaan secara maksimal. Kemampuan hardware dan software yang dapat diandalkan merupakan faktor kunci langsung operasional. Yang kedua yaitu Enterprise Collaboration System (ESC), yaitu melakukan aliansi bisnis dengan menggunakan internet dan eksternet untuk membangun jaringan komunikasi global baik dengan customer pihak internal, supplier, dan pihak lain yang terkait dalam sistem. Yang ketiga yaitu Process Control System (PCS), yaitu menyediakan aplikasi yang mendukung store manager untuk melakukan business purchasing, inventory management, dan human resource demand efektif dan efisien sehingga maksimalkan profit. Sistem ini tersambung secara otomatis dengan kantor pusat. Selanjutnya ada sistem informasi pendukung. Yang pertama yaitu Sistem Pendukung Keputusan (DSS). Adalah sistem pendukung berbasis komputer bagi pengambil keputusan manajemen yang menangani masalah-masalah tidak terstruktur. Yang kedua, Sistem Pendukung Kelompok (GSS). Adalah sistem pendukung yang berbasis komputer bagi pengambilan keputusan organisasi yang berbentuk oleh kelompok, grup, atau kolektif. Yang ketiga, Sistem Informasi dan Eksekutif (EIS). Adalah sistem yang berbasis komputer yang mendukung eksekutif dalam pengambilan keputusan. Teknologi yang digunakan menyediakan bagi para eksekutif informasi yang tersedia setiap saat, detail, dan mudah untuk disesuaikan. Yang keempat, Sistem Manajemen Pengetahuan (KMS). Adalah sistem pendukung berbasis komputer dalam pengambilan keputusan yang menyediakan pengetahuan dalam
organisasi. Yang kelima, sistem akar ES adalah sistem pengambilan sehat mencoba melakukan paparan paket perangkat lunak pengambilan keputusan atau pemecah masalah. Adapun kelebihan sistem informasi pada KFC, yaitu menyediakan suatu komunikasi dalam organisasi antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Dapat menyimpan sebuah informasi dalam jumlah yang besar di ruang yang cukup kecil, namun mudah untuk diakses. Dapat memungkinkan suatu pengaksesan informasi yang banyak yang ada di seluruh dunia dengan cara yang cepat dan mudah. Meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi agar orang-orang yang bekerja dalam kelompok di suatu tempat atau di beberapa lokasi. Dan ada juga kekurangan sistem informasi pada KFC. Yang pertama, biaya yang lebih mahal. Yang kedua, memiliki keterbatasan jumlah dan juga tingkat kemampuan sumber daya manusia yang menguasai suatu sistem informasi. Yang ketiga, perubahan dalam sistem informasi secara cepat, sehingga kita belum tentu dapat melakukan adopsi dengan perubahan tersebut. Yang keempat, adanya kekurangan tenaga ahli pada bidang sistem informasi. Yang kelima, adanya indikasi penyalahgunaan sistem informasi yang canggih. Yang keenam, memiliki kekurangan sosialisasi dengan sistem informasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.